Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan K3RS telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Tak terasa gitu, ternyata kita sudah menjalankan program di K3RS ini selama 3 tahun. Tentu dengan proses dan segala program yang telah kita jalankan, pasti tentunya gitu ya, ada hal-hal yang harus kita evaluasi gitu ya. Bahkan harus menumbuhkan kembali motivasi, dan mudah-mudahan gitu ya, dengan kita bergabung di K3RS ini menjadi sarana pembelajaran untuk memperkembang diri gitu, supaya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, ini maksud dari refleksi ini artinya apa? Ada yang tahu nggak refleksi? Refleksi itu kan cerminan ya. Nah, jadi kita berkaca pada diri sendiri, merenungkan hal-hal yang telah kita lalui dan kita jalankan agar kita evaluasi gitu ya. Dan untuk refleksi yang akan saya sampaikan hari ini, saya menggunakan pendekatan 7 Habits of Highly Effective People. Jadi nanti akan saya jelaskan apa itu 7 Habits ya, untuk mencapai smart goals ya. Ini keilmuan ini sangat bermanfaat. Ini pertama kali saya dapatkan waktu saya kuliah di ITB dulu ya. Dan ini sangat bermanfaat bukan hanya dalam organisasi, tapi untuk diri sendiri, keluarga, dan juga kita dimanapun berada gitu ya. Nah, oke. Lanjut aja ya. Apa itu the 7 Habits of Highly Effective People? Jadi 7 Habits ini adalah 7 kebiasaan yang terbukti meningkatkan efektivitas kinerja tim atau organisasi. Di dalamnya terdapat keterlibatan tim, semangat, dan kolaborasi, sehingga akan mengalami peningkatan keterampilan dalam komunikasi dan membangun relasi. Jadi ini berasal dari buku ya, buku 7 Habits ini dibuat oleh Stephen R. Covey. Dan ini menjadi buku terlaris karena konsepnya telah memberdayakan dan menginspirasi banyak orang selama 25 tahun ya. Dan buku ini juga berperan dalam transformasi jutaan orang di semua kelompok umur dan profesi ya. Nah, poin yang pertama, kebiasaan yang pertama dalam 7 Habits ini adalah be proaktif ya, jadilah proaktif ya. Maksudnya jadi proaktif itu adalah tentang mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Orang yang proaktif ini menyadari bahwa mereka mampu merespon, tetapi tidak menyalahkan keadaan, kondisi, atau faktor eksternal. Sebaliknya, orang yang reaktif seringkali terpengaruh oleh lingkungan. Ya, jadi ada 2 jenis orang gitu di dunia ini, ada yang proaktif, ada yang reaktif. Ya, kalau yang reaktif ini, mereka itu selalu menyalahkan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya buruk gitu ya, dia juga tidak bisa merasa baik gitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya baik, baru kita berbuat baik gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh seperti itu gitu, apapun kondisinya gitu ya. Nah, contoh hal proaktif yang dilakukan K3RS gitu ya. Yang pertama adalah tetap melakukan inspeksi dan kajiannya secara rutin ya. Walaupun belum tentu di follow up oleh manajemen ya. Jadi selama ini kan itu yang kita jalani gitu. Tapi kita tetap fokus apa yang ada di kendali kita gitu. Jadi kalau program-program kita tidak di follow up, ya tetap kita fokus pada apa yang bisa kita kerjakan saja gitu ya. Yang kedua, tetap semangat menjalankan tugasnya dan bahkan rutin ya mengadakan pelatihan serta aktif dalam memberikan masukan, baik di grup WA integrasi K3RS ataupun bernota dinas dan mengajak rapat kepada manajemen. Nah, ini yang sudah kita lakukan ya. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua, begin with the end in mind ya. Mulailah dengan tujuan akhir ya. Jadi kita memulai setiap hari tugas ataupun program itu dengan visi yang jelas. Dan alhamdulillah kita sudah punya visi kan. Visi K3RS yaitu terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif untuk karyawan, pasien, dan pengunjung rumah sakit serta masyarakat dan lingkungan, sehingga proses pelayanan rumah sakit selalu berjalan dengan baik. Nah, tentunya visi ini juga diikuti dengan komitmen dari Direktur RSUD Subang ya tentang kebijakan K3RS, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya.
Oke, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan ini. Selanjutnya memulai dengan tujuan akhir juga itu berkaitan dengan menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada ya dalam Seven Habits ini. Jadi awalnya mental first creation berubah menjadi physical second creation. Nah, apa aja sih yang sudah kita lakukan yang sebelumnya belum ada jadi ada? Nah, di antaranya adalah yang pertama kita membuat grup WA integrasi K3RS ya untuk mengintegrasikan seluruh elemen rumah sakit ya, baik dengan KARU, instalasi, manajemen dan komite lain, sehingga kita dapat berkoordinasi dengan baik ya. Yang kedua kita membuat rompi inspeksi ya K3RS ya, seperti yang sudah kita lakukan ya, bahkan bukan hanya untuk kita tapi buat kepala ruangan dan instalasi, dan ini kan tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya. Dan ini menjadi bukti dari komitmen dari semua karyawan untuk mau mengenalkan K3 di rumah sakit ya, disertai dengan pelatihannya. Kemudian kita juga sudah merestrukturisasi K3RS ini dari 3 subkomite menjadi 9 subkomite ya yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Dan itu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Permenkes dan juga standar akreditasi rumah sakit ya. Kemudian juga kita juga telah menciptakan aplikasi K3RS ya dengan bekerjasama dengan SIMRS, dan ini belum pernah dilakukan sebelumnya kan ya. Dan ini akan mempermudah pekerjaan kita. Kemudian kita juga mengadakan PC server yang baru dengan teknologi yang mutakhir ya atas pengajuan ke manajemen gitu kan. Kemudian kita juga membuat akun ya YouTube K3RS RSUD Subang dengan bantuan dari Subkomite Pubdoc dan KIE ya. Kita juga memproduksi video edukasi K3RS dan juga kegiatan-kegiatan lain yang insya Allah ini akan memperluas kebermanfaatan kita dan meluaskan nilai-nilai K3 ya. Kemudian juga papan kodrat gitu kan yang dari Aprili beserta helm-helm yang baru. Nah itu diantara dari sekian banyak hal yang sudah terwujud yang sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri ya. Nah selanjutnya yang ketiga, put first thing first ya. Ini mendahulukan hal pertama. Mendahulukan yang utama itu berarti mengatur dan melaksanakan prioritas terpenting organisasi. Jadi hal ini tertuang dalam 4 kuadran manajemen waktu. Nah ini juga pengetahuannya buat kita semua. Kita belajar dari matriks Eisenhower, itu ada 4 kuadran ketika kita ingin melaksanakan sesuatu ya. Ada hal yang penting tapi mendesak, ada hal penting yang tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak gitu. Yang paling prioritas tentu yang penting dan mendesak gitu kan ya. Yang harus dilakukan hari ini ya, hari terakhir langsung gitu. Nah terus ada juga hal yang penting tidak mendesak, itu bisa dijadwalkan gitu ya. Ada yang tidak penting tapi mendesak, itu seperti pendelegasian ya. Dan ada juga yang tidak penting tidak mendesak, itu adalah hal-hal yang sebetulnya tidak bermanfaat juga ya gitu ya, jadi harus ditinggalkan gitu. Nah ini contoh prioritas 4 kuadran yang telah dilakukan oleh K3RS ya. Dalam hal yang penting dan mendesak adalah program yang memiliki deadline ya, seperti inspeksi ya, tentu ya kita harus melaksanakannya sesuai jadwal ya. Membuat laporan ya hasil inspeksi dan juga tiap semester untuk dipresentasikan kepada manajemen. Menyelesaikan konflik sebagaimana yang teman-teman tahu gitu kan, kita sudah mengalami berbagai konflik baik internal maupun eksternal ya, dan alhamdulillah kita bisa melewatinya dan menyelesaikannya. Kemudian menindaklanjuti laporan kecelakaan kerja ya, itu juga mendesak dan penting. Kasus kebakaran seperti kemarin ya, kemudian kerusakan alat juga ya, dan lain-lain. Terus yang kedua, hal yang penting tidak mendesak ya, contohnya perencanaan program PCRA, IKRA gitu kan, masukan kajian yang bersifat insidental, mengusulkan MCU, vaksinasi serta extra fooding, membuat video, edukasi dan gathering K3RS dan lain-lain ya. Yang tidak penting dan mendesak nih, yang ketiga adalah pendelegasian saat rapat dadakan bersama manajemen ya. Nah itu bentuknya. Yang keempat tidak penting dan tidak mendesak
Itu contohnya kita pernah membuat video sketsa ya, hanya untuk hiburan semata gitu ya. Gitu. Nah, yang keempat, kebiasaan think win-win ya. Ini artinya berpikir menang-menang. Berpikir win-win ini melihat hidup sebagai arena kerjasama, jadi bukan persaingan ya. Win-win adalah kerangka pikiran dan hati yang senantiasa mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia ya. Jadi win-win ini berarti kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan. Nah, ini sudah biasa kita lakukan ya di K3RS dalam menentukan segala sesuatunya gitu kan. Kita selalu mengadakan rapat ya, baik secara tatap muka ataupun melalui WA ya gitu ya. Kita diskusi dan voting misalnya ya. Termasuk berusaha menjaga keseimbangan beban kerja antar anggota dengan tugas utamanya yang ada di pelayanan. Ya, salah satunya dengan mengoptimalisasi pendelegasian tugas atau wewenang ya, seperti hari ini mungkin ada yang berhalangan hadir ya, tidak kita paksa ya. Gitu. Oke, yang kelima, ini seek first to understand then to be understood. Berusahalah untuk memahami terlebih dahulu kemudian dipahami ya. Ini merupakan kebiasaan komunikasi yang empatik ya. Jadi mempengaruhi orang lain itu dengan mengembangkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan perspektif orang lain terlebih dahulu ya. Jadi kuncinya adalah saling mengerti satu sama lain. Caranya ya kita mengerti orang lain dulu, baru kita dipahami oleh orang lain gitu. Nah itu ya prinsip yang jadi kebiasaan yang efektif gitu ya. Dan ini alhamdulillah kita sudah terbiasa ya melakukan seperti itu. Seperti hari ini kan ada yang berhalangan atau mungkin ada yang berkeberatan mengikuti kegiatan, selalu mengkomunikasikannya dengan baik ya, dan tanpa dipaksa ataupun paksaan. Kemudian apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pilihan, selalu terbuka ya dan berdiskusi dengan baik, baik secara tatap muka maupun di grup WA ya. Jadi kita sudah terbiasa berkomunikasi ya dua arah gitu. Next. Yang keenam, synergize, yaitu bersinergi ya. Sederhananya sinergi ini berarti dua kepala itu lebih baik dari satu ya. Jadi bersinergi adalah kebiasaan kerjasama yang kreatif, kerja tim, keterbukaan pikiran dan petualangan dalam menemukan solusi baru untuk masalah yang lama ya. Jadi semakin banyak masukan, semakin banyak ide, semakin banyak solusi gitu kan gitu. Nah ini juga sudah kita lakukan ya di K3RS, baik secara internal organisasi maupun eksternal ya, melalui grup integrasi gitu ya, bersama manajemen, kepala ruangan, instalasi dan komite lain ya. K3RS juga sesuai tagline-nya, integrasi memang bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang tidak saling bertentangan mencapai suatu tujuan ya, dengan tercapainya visi K3RS yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah jadi K3RS ini sangat terbuka dengan berbagai masukan dari internal dan eksternal, bahkan selalu menyampaikan aspirasi yang diterima ya di lapangan untuk diteruskan kepada manajemen guna dapat ditindaklanjuti segala keluhan atau kendala terkait aspek K3 di rumah sakit. Nah ini yang terakhir, kebiasaan efektifnya adalah sharpen the saw atau mengasah gergaji ya. Mengasah gergaji ini adalah sebuah kebiasaan pembaharuan diri ya, yang berarti melestarikan dan meningkatkan aset terbesar yang organisasi miliki, yaitu kita sebagai individu dalam organisasi. Dan penyegaran ini dilakukan secara fisik, sosial, mental, dan spiritual ya. Jadi mengasah gergaji ini membuat kita tetap segar dan bergairah gitu dalam bekerja di K3RS ya. Terus mempraktikkan kebiasaan yang lainnya. Nah, tanpa penyegaran seperti ini, kita akan menjadi lemah, ya, pikiran menjadi tumpul, emosi yang mentah, jiwa yang tidak peka, dan bahkan menjadi orang yang egois, ya. Jadi kebiasaan pembaharuan diri ini, ya, adalah bagian dari menjalani hidup secara seimbang. Jadi jangan kerja terus gitu kan, pasti jenuh gitu kan. Ya. Jadi kita juga bisa merelaksasi diri, ya. Bahkan kebiasaan memperbaharui diri ini bukan tanggung jawab organisasi, tapi tanggung jawab diri sendiri, ya. Gitu. Contohnya yang sudah kita lakukan secara fisik dan sosial ya, yang kita sudah lakukan adalah gathering K3RS ke Curug Tiduloi Opat, ya.
Sementara secara mental dan spiritual, yaitu dengan cara berbagi bacaan ya, resume buku yang selalu saya sampaikan di grup, baik juga di internal ataupun di integrasi gitu ya. Dan itu juga ada pendekatan spiritual atau agama ya. Ternyata ini penting ya. Ini orang Barat ya yang bilang ya, bahwa aspek spiritual itu penting juga gitu ya. Jadi selebihnya juga sebagian besar kita lakukan oleh diri sendiri di rumah bersama keluarga ya. Nah ini cara untuk sharpen the soul itu ya, ada 4 nih ya. Jadi penyegaran pada tubuh, hati, pikiran dan spiritual ya, jiwa. Body yaitu badan itu dengan latihan atau olahraga yang baik gitu kan. Jadi mengurangi stres ya. Jadi kita memanage stres kita gitu. Kemudian nutrisi gitu kan, asupan nutrisi ya. Pola istirahat yang baik gitu kan. Terus pikiran kita dengan cara apa? Membaca ya, menulis, belajar ya. Jadi memang literasi masyarakat Indonesia itu masih minim gitu. Nah, ini juga harus kita biasakan teman-teman ya. Bukan hanya di sini, tapi untuk kehidupan teman-teman sendiri. Bahkan dalam ajaran Islam pun firman yang pertama itu apa? Iqra ya. Jadi kalau kita ingin hidup berkembang, lebih sukses dan lebih maju, itu pintunya dari baca dulu ya. Itu yang bisa menuntun kita menjadi lebih sukses gitu ya. Secara spiritual juga ya, banyak membaca inspirational literatur seperti yang sudah saya sampaikan di grup gitu kan. Dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh psikolog saya sampaikan. Nah itu adalah bentuk inspirasi gitu, agar kita menyegarkan diri kita gitu. Jadi jangan lupa teman-teman, jadi jangan hanya berfokus pada dunia saja gitu ya. Ada aspek yang lebih penting gitu ya. Ternyata dari sisi spiritual juga gitu ya. Next, nah ini contoh dari sarapan the soul yang sudah kita lakukan secara fisik dan sosial yang meningkatkan ikatan antar anggota ya. Kita gathering ke Curug Cilokan. Nah teman-teman, ini kebetulan saya lagi baca buku ini, Atomic Habits karangan James Clear. Ini sangat saya rekomendasikan ya untuk teman-teman baca ya. Ini menceritakan tentang perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Dalam menggapai kesuksesan yang besar itu berawal dari hal kecil terlebih dahulu gitu. Jadi nggak bisa kita langsung melakukan hal yang besar kalau ingin jadi sukses. Seperti apa hal-hal kecil? Tidur tepat waktu, ya, bangun tepat waktu. Misalnya sholat tepat waktu, ya, ibadah tepat waktu gitu. Hal-hal kecil seperti itu. Datang ke acara misalnya rapat tepat waktu. Nah, meskipun orang lain banyak yang ngaret gitu, tapi itu akan kembali kepada diri kita, ya, dan menjadi kepribadian kita, gitu, ya, yang membentuk karakter yang disiplin, ya. Ini juga dibaca oleh salah satu tokoh nasional juga. Saya juga ikutin beliau, jadi saya beli buku ini, gitu. Saya juga baca buku ini ya Bu, buku ini juga baca, ya, sangat bermanfaat. Bahkan ya, ini untuk hidup kita sendiri, buat keluarga, buat organisasi kita, gitu ya, termasuk rumah sakit. Nah, jadi erat kaitannya kan 7 habits tadi gitu dengan ini. Jadi melaksanakan 7 kebiasaan efektif yang tadi saya jelaskan itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam hidup ataupun organisasi, ya. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh James Clear dalam bukunya ini, ya, bahwa perubahan kecil dan kebiasaan baik akan memberikan hasil yang luar biasa, ya. Ini ada kisah inspiratif, teman-teman. Ini kisah nyata, ya. Kita bisa belajar dari organisasi cabang olahraga sepeda profesional di Inggris, di British Cycling, ya. Jadi pada tahun 1908 sampai 2008, organisasi British Cycling ini telah mengalami hampir 100 tahun, ya, dalam prestasi yang sedang-sedang saja, ya. Sejak 1908, pembalap Inggris ini hanya memenangkan 1 medali emas di ajang Olimpiade, dan prestasi mereka bahkan lebih buruk di lomba balap sepeda paling akbar, yaitu Tour de France, ya. Dalam 110 tahun tidak ada pembalap Inggris yang pernah memenangkan ajang bergengsi tersebut, ya. Tentu ini menjadi evaluasi, ya, buat tim mereka gitu.
Bahkan prestasi pembalap Inggris begitu tenggelam sehingga pabrik sepeda terbaik itu nggak ada yang mau endorse karena takut nggak laku gitu kalau dipakai sama pembalap Inggris teh, karena prestasinya yang buruk gitu, sampai nggak ada yang mau endorse ya gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2003 seorang bernama Brailsford itu direkrut menjadi manajer untuk membawa British Cycling ke arah yang baru. Nah, inilah sosok pembawa perubahan itu, ya. Yang membuatnya berbeda dari pelatih-pelatih yang terdahulu adalah komitmennya yang tiada henti terhadap strategi yang ia sebut penghimpunan perorangan kecil, ya. Menurutnya, dengan perbaikan 1% saja, kita akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ketika menerapkannya bersama-sama sekaligus, ya. Nah, Brailsford dan pelatih-pelatihnya memulai dengan membuat penyesuaian-penyesuaian kecil, ya. Di antaranya apa? Sampai detail banget nih. Merancang ulang jok sepeda ya agar lebih nyaman. Mengoleskan alkohol agar pada ban, agar cengkramannya lebih baik. Terus meminta para pembalap memakai celana pendek dengan pemanas listrik guna mempertahankan suhu otot sewaktu bersepeda. Menggunakan sensor biofeedback untuk memonitor reaksi setiap atlet terhadap suatu latihan. Menguji berbagai jenis bahan kostum hingga beralih mengenakan kostum indoor yang terbukti lebih ringan dan aerodinamis, ya. Menguji berbagai macam gel pijat untuk melihat mana yang menghasilkan pemulihan otot yang cepat, ya. Membayar seorang dokter mengajari tiap pembalap cara terbaik mencuci tangan, ya, supaya apa? Mengurangi terkena virus influenza. Sampai kepikiran seperti itu, sampai harus sehat gitu, ya. Terus menentukan jenis bantal dan kasur. Coba bayangkan teman-teman, sedetail itu orang sukses, ya, yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi para pembalap, ya. Mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih yang memudahkan mereka melihat debu-debu kecil. Ini yang suka kita inspeksi kan, suka melihat nih debu-debu di ruangan gitu. Itu tuh nggak boleh disebalikkan kan gitu. Dan itu bisa terdeteksi dengan cat putih itu katanya, karena bisa beresiko menurunkan performa sepeda yang telah disetel dengan baik. Sampai sedetail itu, gitu ya, luar biasa. Ketika perbaikan tersebut, berikut ratusan perbaikan kecil lainnya diakumulasikan, terus ya, nyicil selama 5 tahun, ya. Hasilnya datang lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Hanya 5 tahun sejak Brailsford direkrut, tim British Cycling memperoleh banyak prestasi, ya. Tahun 2008 memenangkan 60% dari total medali emas yang diperebutkan pada ajang Olimpiade di Beijing, ya. Tahun 2012 Bradley Wiggins menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang memenangkan Tour de France tuh, akhirnya pecah telur juga, ya. Tahun 2013 teman satu timnya Bradley, Chris Froome, memenangkan lomba Tour de France. Terus menang lagi 2015, 2016, 2017 sampai akhirnya Inggris meraih 5 kemenangan Tour de France dalam kurun waktu 6 tahun, ya. Selama rentang 10 tahun dari 2007 sampai 2017 pembalap Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade atau Paralimpik dan meraih 5 kemenangan Tour de France yang oleh kalangan luas dipandang sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Nah, jadi kesimpulannya apa? Semua prestasi yang diraih oleh tim British Cycling adalah buah dari konsistensi perubahan kecil yang menghasilkan prestasi besar, ya. Jadi kalau teman-teman membayangkan dalam sebuah grafik, ya, seperti ini. Teman-teman bisa melihat di sini ada kurva, ya. Nah, jadi yang garis vertikal ini adalah hasil, ya, hasil yang kita harapkan, ya. Sementara yang garis horizontal ini adalah waktu, ya. Ketika kita melakukan sebuah perbaikan dalam setiap hari, ya, 1 tahun adalah 365 hari kan. Nah, 1% saja kita melakukan perbaikan dalam hidup kita setiap harinya, kemudian dipangkatkan 365 hari, ya. 100% ditambah 1%, berarti 101%, ya. 1% itu berarti
101/100 atau 1,01 ya, dipangkatkan 365 hari. Dalam setahun perbaikan hidup kita itu bisa mencapai 37 kali lipat gitu. Itu baru 1%. Belum dengan perbaikan yang lebih besar lagi gitu ya. Sementara kalau kita tidak merubah hidup kita, tidak merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik, itu progres hidup kita minus 1%. Artinya apa? 99%. Taruhlah seperti itu ya. Berarti 99% adalah 99/100 ya, atau 0,99 ya. Ini 0,99. Terus dipangkatkan selama 365 hari. Hasilnya berapa? 0,03. Kan desimal dikali desimal lagi pasti jadi makin kecil ya. Jadi bukannya makin naik, tapi makin turun kurvanya. Makanya digambarkan seperti ini. Kalau kita semakin bagus perbaikan dalam hidup kita, merubah kebiasaan yang baik, itu naiknya seperti ini ya. Sementara kalau kita kebiasaan buruknya masih dilakukan, itu turun terus seperti ini ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, namun dalam proses kita menuju perubahan itu pasti gitu, teman-teman juga merasakan kecewa ya. Gak usah jauh-jauh lah, kita melakukan kajian nih ke 3RS gitu kan. Harapannya kan pengen di follow up ya Bu ya sama manajemen gitu. Tapi ternyata tidak semuanya diakomodir. Gimana rasanya? Pasti ada kecewa kan? Seolah-olah hasil kerja kita udah maksimal, kok nggak ada hasilnya gitu. Ternyata itu adalah sesuatu yang wajar dan itu adalah fase yang harus dilewati ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada lembah kekecewaan di sini ya. Ini kurva hasil dan waktu sama seperti tadi. Ya. Ekspektasi kita terhadap hasil itu seperti garis linear ini. Pengennya lurus aja gitu. Pengen A, guru A gitu ya. Tapi kan dunia tidak seperti itu, ya. Karena apa? Dari kurva yang tadi perbaikan hidup kita, kurvanya nggak lurus kayak gitu. Karena kurvanya eksponensial kan, dipangkatkan gitu. Sehingga kurvanya seperti ini melengkung, ya. Nah, jadi akan ada fase di mana, nah ini adalah lembah kekecewaan, ya. Seolah-olah buat apa sih kita di K3RS? Hasilnya kayak gini-gini aja, nah gitu kan. Seolah-olah kita nggak ada hasilnya gitu. Padahal itu teh lagi berproses gitu sampai tujuan kita tercapai. Sampai pada akhirnya nanti kurvanya ketemu tuh beririsan dengan garis linear ini gitu, ya. Jadi inilah kita sempat ada di fase itu. Termasuk dalam kehidupan Bapak Ibu semua pasti sering ya mengalami kekecewaan. Mungkin punya target dalam hidupnya tidak tercapai gitu. Padahal udah berusaha maksimal gitu ya. Seleksi beasiswa gagal gitu kan. Padahal udah maksimal gitu. Ya dan semacamnya gitu kan. Nah, dan ternyata fokus kita harus kita ubah Bapak Ibu ya. Yang membedakan kita dengan orang sukses itu bukan hasil atau capaiannya. Karena kan kita dengan orang sukses punya capaian yang sama kan, sama-sama ingin sukses gitu. Sama-sama ingin programnya lancar. Tapi yang membedakannya adalah perubahan dalam diri sendiri gitu ya, dalam menghadapi hasilnya gitu ya. Nah, maka dari itu ya kita hanya fokus pada usaha ikhtiar ya. Dan juga kita juga harus berdoa dan tawakal tentunya ya. Karena apa? Konsepnya dalam Islam itu hasil adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa ikut turut campur ya. Mau sehebat apapun kita, sepintar apapun kita merencanakan sesuatu, ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi ya. Gitu. Nah, jadi terhadap hasil itu apa sih sikapnya? Cuma dua ya. Yang pertama, kalau hasil sesuai ekspektasi, kita bersyukur ya, alhamdulillah gitu ya. Yang kedua, kalau tidak sesuai ekspektasi ya sabar dan lapang dada. Nah, itulah teman-teman
kenapa aku sering banget nge-share tentang materi lapang dada di grup gitu. Karena itu kita harus menurunkan ekspektasi kita, karena apa hasil ya dari Allah gitu ya. Nah, sehingga ketika kita memiliki sikap dasar seperti ini, ketika kita mampu bersyukur juga sekaligus sabar dan tawakal ya gitu. Mungkin sebagian hasil kajian kita di follow up ya, alhamdulillah. Tapi sebagian jadi follow up lain udah sabar ya dan lapang dada ya. Sehingga tidak akan ada kecewa dengan segala hasil atau takdirnya ya. Bisa jadi hasil yang kita harapkan itu terwujud 5 atau 10 tahun kemudian. Ingat tadi kisah tadi British Cycling, kan mereka dilatih dulu sama pelatih baru kan 5 tahun. Hasilnya baru mulai 3 tahun kemudian. 10 tahun totalnya kan akhirnya ya, sampai banyak prestasi seperti itu. Mungkin sekarang kita belum melihat hasilnya ya, hal-hal kecil itu gitu. Insya Allah gitu, apa yang kita lakukan atau usahakan tidak akan sia-sia teman-teman. Bisa jadi ini sebagai langkah awal RSUD Subang semakin maju. Amin. Ya. Jadi kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini juga saya pengen menyampaikan juga tentang sebuah ayat. Ya. Allah tuh ngomong sama kita. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, Al-Baqarah ayat 186. Namun, ya gitu, realitanya nggak semua tuh doa yang kita harapkan gitu ya, pengen hidup kita sukses, pengen program kita lancar tuh nggak selalu dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Maha tahu, Allah lebih tahu yang terbaik ya, di waktu yang tepat dan juga sesuai dengan pilihannya gitu ya. Jadi jangankah kita gitu sebagai manusia yang banyak dosa ya, bahkan sosok Nabi yang mulia di mata Allah pun dalam beberapa kisahnya tidak langsung dikabulkan doanya. Ya, coba teman-teman ingat gak kisah Nabi Yakub? Kisah Nabi Yakub yang menangis kehilangan Nabi Yusuf, ya kehilangan anaknya, yang dulu difitnah ya sama kakaknya, dianggap dimakan serigala gitu kan ya. Hilang, beliau menangis, tapi apa? Beliau tidak berputus asa ya. Dia terus berdoa gitu. Bahkan berdoa berapa lama? 40 tahun. Bayangkan gitu. Seorang nabi aja ngedoain pengen ketemu anaknya lagi. Itu 40 tahun lamanya. Sampai akhirnya Allah mewujudkan doanya 40 tahun kemudian pada saat Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan Mesir, ya. Itu seorang nabi loh, nggak langsung dikabulkan doanya. Terus ada lagi kisah dari Nabi Zakaria. Kisah Nabi Zakaria yang tidak punya anak, ya, yang mandul gitu. Sampai dia tuh pengen banget punya anak gitu, berdoa terus. Ternyata dalam sebuah kitab diceritakan bahwa Nabi Zakaria itu berdoa 40 tahun, ya, atas apa yang dia harapkan itu. Sampai akhirnya 40 tahun kemudian Allah ijabah dengan kehadiran Nabi Yahya alaihissalam, ya. Kemudian juga yang tak kalah menarik kisahnya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Doa Nabi Ibrahim ini pada saat membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, dia berdoa dan doanya diabadikan dalam Al-Baqarah, ya. Dia berharap akan ada seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri di tanah suci Makkah itu, ya. Dan itu dalam Al-Quran ada, teman-teman bisa ya baca di Al-Baqarah ayat 129 kalau tidak salah. Jadi meminta seorang Rasul yang dapat membacakan ayat suci dan hikmah gitu kepada orang lain dan menyucikan mereka, gitu ya. Dan alhamdulillah gitu, doa Nabi Ibrahim itu akhirnya diijabah oleh Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad, ya. Bayangkan Nabi Ibrahim itu hidup 1800 tahun sebelum Masehi. Doanya diijabah pada tahun 571 Masehi. Berarti apa? Doa itu melintas selama 2000 tahun.
Bahkan doa Nabi Ibrahim itu terasa dampaknya sampai kita sejauh 4000 tahun. Luar biasa kan? Jadi hikmahnya apa teman-teman? Ya, hikmahnya adalah bukan seberapa cepat doa dan harapan kita dikabulkan, tapi melainkan seberapa lama ia memberi manfaat. Bisa jadi harapan-harapan kita gitu terhadap rumah sakit ini menjadi lebih baik tidak diwujudkan oleh Allah tahun ini, tapi entah itu kapan, pasti Allah akan mengabulkan. Karena itu sudah janji dari Allah akan mengabulkan, dan itu pada saat yang tepat. Ya, gitu. Begitu ya teman-teman. Sama buat bekal kehidupan juga dalam berumah tangga, ya, dalam organisasi lain atau dalam pekerjaannya gitu ya. Maka tepat sekali kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, ya, belum dikabulkannya doa jangan sampai membuatmu putus asa, ya. Allah telah menjamin akan mengabulkan doa dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan dengan apa yang engkau pilih. Dan Allah akan memberikannya pada waktu yang Dia kehendaki, bukan apa yang engkau kehendaki, ya. Jadi selaras juga dengan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai datang kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir, ya. Oke, teman-teman, itu materi dari Seven Habits, Atomic Habits, dan juga sisi dari spiritualnya, ya. Oh iya, boleh ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi peresmian kelas baru, ya. Nah, ini konsep kita, Bu Kimi, Pak Aceh, kita lagi bikin konsep kolaborasi sama Kamen Rider, gitu. Jadi sebetulnya bukan cuma ikut-ikutan Kamen Rider doang, ya. Kita Smart Brain ini punya konsep, ya, untuk mencapai smart goal. Nah, apa itu smart? Jadi smart adalah sebuah metode pendekatan dalam mencapai tujuan dan sasaran manajemen atau organisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Direktur Perencanaan di perusahaan Washington Power Water bersama George Theodoran, ya, tahun 1981. Jadi SMART Goals ini merupakan akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Nah, SMART Goals ini yang pertama S-nya adalah spesifik, ya. Spesifik ini adalah memiliki target secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan dengan baik, ya. Dan itu sudah terwujud dalam visi misi yang beriringan dengan kebijakan direktur, ya. Alhamdulillah sudah. Yang kedua, measurable, terukur, ya. Adalah memiliki tujuan yang terukur yang bisa kita pantau dan juga terlacak setiap kemajuan yang diraih, ya. Jadi kita juga bisa melihat dengan menggunakan instrumen aplikasi, ya, hasil dari inspeksi yang dilakukan secara berkala ke ruangan-ruangan. Kita bisa melihat grafiknya naik turunnya zona merah, kuning, hijau. Dan kita juga memberikan rekomendasi perbaikannya, ya, kepada manajemen. Jadi ini sudah terukur, ya. Yang A, yang ketiga, achievable atau dapat tercapai. Ini adalah memiliki tujuan atau target yang realistis. Jadi apa yang kita kerjakan ya tentu dapat kita capai, gitu, ya, yang realistis lah, gitu. Dan kita membuat program serta mengevaluasi progresnya tiap semester, ya. Dan alhamdulillah laporan capaian K3RS semester 1 tahun 2024 sudah mencapai rata-rata 78%, ya. Insya Allah yang semester 2 di atas ini, ya. Kemudian yang keempat, relevan, ya. Jadi maknanya adalah memastikan bahwa tujuan yang kita capai itu sudah sesuai dengan nilai dan kebutuhan lingkungan kerja. Ya, tentunya program kita sudah beriringan dengan undang-undang, Permenkes, dan juga standar akreditasi rumah sakit, ya. Ya, kemudian juga termasuk susunan organisasi juga disesuaikan, ya, dengan undang-undang, Permenkes, dan juga standar akreditasi. Yang kelima terakhir, ini time bound. Time bound itu batas waktu. Jadi makna pada time bound ini adalah menentukan batas waktu yang realistis dengan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menentukan tanggal yang menjadi target atau tenggat waktu kita. Ya, kita sudah
punya timeline-nya ya, kayak inspeksi, pelatihan, gitu kan, buat laporan dan program lain pada setiap subkomite ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Alhamdulillah berarti K3RS telah menjadi organisasi yang efektif berdasarkan pendekatan The 7 Habits of Highly Effective People dan memiliki SMART goals. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Penutup, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Jadi yakin teman-teman, apapun yang sudah kita perbuat, Allah melihat, bahkan Rasul pun melihat. Nah, ini buktinya dalam ayat Al-Quran ya. Mungkin sekian saja. Mudah-mudahan ilmu dan pengalaman yang pernah saya lalui ini bermanfaat, dan mudah-mudahan diterapkan juga ya dalam kehidupan masing-masing. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes! Hura! 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 Ya!